चलो इधर आ जाओ أنا بري بالدين لا إله إلا الله محمد Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran mau memasuki putaran keempat. Ya, alhamdulillah. Pusat Ka'bah tadi kita nangis terus. Terharu. Juga tadi nyentuh Ka'bah juga tadi. Ingin tahu Ka'bah itu tebal terasa atau gimana? Alhamdulillah itu Ka'bah lagi nggak terlalu padat. Allah akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengunjungi Ka'bah ini lagi di bulan-bulan ataupun di hari-hari berikutnya ataupun di tahun yang akan datang. Subhanallah. Banyak orang itu bisa Bismillah. Nah itu garis rukun Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mas Ana diberi kekuatan iman, takwa, dan kuat dalam menjalankan agama Islam, diberi keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka, dimasukkan dalam surga tanpa hisab dengan menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wow, dobaran syuruk. Wow. Rukunnya mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah maafkan dosa kedua orang tua, dosa kedua orang tuanya, dosa Andini Azhara Putri, Nuning Arifah, Kakak Nur Halifah, Maneti keluarga Maneti bahasa dia, Bakasi Alik Rasul, Kadilik Jamal Uti Adib, Lik Suslik, Likmar, Lik Jamal Kandi,
Madula Pandi dan istrinya, Lik Mus, Lik Haulah, Lik Komar, Lik Sal, Mbak Nur dan suaminya, Adib, Upi, Mbak Sadiah, Mbak Raksia. Semoga kami dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka, dimasukkan surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Likandi. Siapa lagi ya? Insya Allah yang menitip doa kepada kami, semoga dijauhkan dari siksa kubur api neraka, dimasukkan surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini ketemu jemaah Indonesia juga. Banyak jemaah Indonesia di sini. Jemaah Indonesia di sini. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Kosong, Masya Allah, setelah Ramadan, Masya Allah kosong. Kuba sih pakai Q apa pakai K? Q. Nah ini Masjid Kuba ini. Hah? Sesuatu kartu kalau pakai Q apa? Q. Iya, QQ. Ini perjalanan kita berapa? 6 jaman ada ya dia? Perjalanan, jadi belum sholat duhur, mau sholat duhur dulu di Masjid Kuba. Antara sahabat antara Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, ya. Kisah Rasulullah di mana hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Daerah pertama kali yang dikunjungi atau dilewati oleh Rasulullah masuk ke kota Madinah namanya daerah Quba. Nah, inilah daerah namanya daerah Quba di sini, ya. Jadi waktu itu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar masuk kota Madinah. Nah, pada waktu itu kenapa Rasulullah memilih kota Madinah? Karena Rasulullah mendapatkan kabar dari beberapa sahabat mengatakan bahwasanya kota Yathrib atau yang sekarang kita kenal sebagai nama Madinah itu sudah beriman kepada Rasulullah, tapi mereka tidak pernah tahu yang mana Rasulullah. Nama Muhammad itu yang mana orangnya? Itu nggak pernah tahu. Nah, tapi mereka sudah beriman. Kenapa? Karena tahu bahwasanya orang-orang Yahudi yang berada di kota Yathrib, mereka itu percaya akan ada Nabi akhir zaman. Nah, Nabi akhir zamannya ini siapa? Nah, Nabi akhir zaman ini belum diketahui siapa. Nah, ternyata Rasulullah SAW lah yang menjadi Nabi akhir zamannya. Pada saat itulah mereka mulai beriman, tapi mereka tidak pernah tahu siapa Muhammad, siapa Rasulullah itu, yang mana orangnya nggak pernah tahu. Nah, pada hijrah Rasulullah pertama kali ke kota Madinah inilah mereka ini menyambut dengan sukacita, dengan gembira, sangat gembira untuk menyambut Rasulullah SAW, orang yang dikagumi tapi belum pernah dijumpai. 1 bulan lamanya mereka menunggu. Jadi setiap hari selalu ada orang yang di daerah Quba ini memanjat pohon kurma. Jadi Quba itu, daerah Madinah itu terkenal sebagai daerah kaya perkebunan kurma. Ya, jadi orang-orang zaman dahulu, orang-orang itu ketika mau menjemput seseorang itu naik pohon dulu, pohon-pohon kurma seperti itu tuh. Nah, naik di atas pohon-pohon kurma melihat dari arah kota Makkah. Arah kota Makkah berarti dari arah sana. Dari arah sana ada nggak orang yang datang? Selama 1 bulan dilihat nggak pernah ada yang datang. Kok lama gitu? Akhirnya udah setelah 1 bulan lamanya para sahabat yang ada di kota Makkah ini menunggu,
Tiba-tiba dari kejauhan sekitar jarak 1 kilometer itu kelihatan ada bayang-bayangan 2 orang jalan. Ada bayang-bayang 2 orang jalan bersama satu kontak. Nah dari situlah langsung kelihatan, wah itu Rasulullah. Nah dari situlah orang-orang yang berada di Kuba diteriakin sama orang-orang di atas pohon kurma, Rasulullah datang. Akhirnya semua orang berkumpul disambutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Madinah yang berada di Kuba. Ya, itulah cerita pertama kali Rasulullah masuk di kota Madinah yang pada akhirnya disambut sama orang-orang Kuba dengan syair yang terkenal. Ya, syairnya gimana? Syair penyambutan Rasulullah yang sering kita baca. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syugaru alaina wa da'a lillahi da'a. Tola'al badru alaina, telah nampak bagi kami cahaya rembulan yang sangat terang, ya kan? Min thaniyatil wada', dari arah thaniyatul wada'. Thaniyatul wada' itu arah kota Makkah. Ya, di sana itu ada gunung itu namanya Thaniyatul Wada', ya kan? Wajib bersyukur alaina, kita harus terus bersyukur. Artinya orang-orang Makkah itu terus bersyukur ketika apa? Ketika mereka kedatangan tamu agung, orang yang dirindukan, tidak pernah dilihat, tidak pernah bertemu, tapi mereka sudah beriman. Akhirnya mereka sangat rindu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya wajib bersyukur alaina, kita wajib bersyukur atas kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada akhirnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah singgah dengan rasa cinta, dengan rasa bahagia, akhirnya Rasulullah membangun, ya udah kita di sini bangun masjid. Di daerah Kuba ini kita bangun masjid pertama kali, Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun, yaitu Masjid Kuba. Saking mulianya masjid ini, Rasulullah sampai bersabda bahwasanya as-sholatu fi masjid Kuba umratin. Sholat di masjid Kuba itu sama kayak orang melaksanakan ibadah umrah. Nah, dan saking mulianya masjid Kuba ini sampai Allah Ta'ala menaskan atau mencatatkan sejarah dan mengisahkan kisah di masjid Kuba ini. Nah, ayatnya itu jelas sekali. La takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah kayak gitu. Ini adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan atas dasar takwa? Karena masjid ini dibangun dengan keikhlasan orang-orang yang ada di kota Kuba ini. Mereka tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi mereka sudah beriman. Akhirnya Allah sempurnakan iman mereka dengan dibangunlah masjid ini atas dasar ketakwaan. Ya, wallahu yuhibbul mutahhirin, artinya orang Allah itu cinta dengan orang-orang yang saling membersihkan hatinya. Kenapa membersihkan hatinya? Karena orang-orang yang ada di daerah sini itu mereka tulus, ikhlas mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Rasulullah dengan rasa bahagianya, rasa cintanya, akhirnya dibangunlah masjid ini. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen rasa cintanya tambah, rasa rindunya tambah dengan baginda Nabi, contohlah orang-orang zaman dahulu. Ya, orang-orang yang berada di kota Kuba ini mereka tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, tapi mereka sudah beriman. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alastu bi ikhwanikum? Kata Rasulullah, la bal antum ashabi. Apakah kami ini bukan dari kalangan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, engkau adalah sahabatku. Lalu sahabat bertanya, lalu siapa ikhwanukum ya Rasulullah? Lalu siapa saudaramu yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Ikhwani alladzi lam yarani wa yawadduni wa yuhibbuni wa yu'minu nabi. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah bersamaku, tapi mereka sudah beriman denganku. Maksudnya siapa? Kita ini yang sekarang ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi. Orang-orang yang masuk Islam tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi dan beriman dengan baginda Nabi, itulah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi rindu kita apakah pantas? Apakah sudah terbayarkan? Apakah sudah pantas untuk berjumpa dengan baginda Nabi? Itu hanya kita yang bisa menilai. Kalau kita rindu dengan serindu-rindunya, maka kita akan pantas berjumpa dengan baginda Nabi. Kita pantas menjadi umat yang diri.
kare yapan Müslüman olarak tarihe geçiyor. Ömer, evet Ömer olmak kolay mı? Herkes Ömer olabilir mi? Herkes Ömer olamaz. O Ömer öyle bir... Masjid Kuba. ओके जितना पानी चढ़े आते Insyaallah di Masjid Kuba. Salat asar, kita mau melanjutkan perjalanan lagi ke hotel dari Masjid Kuba. Dia sudah di mobil. Di Masjid Kuba panas. Oh, mana tuh? Oke. Sekarang kita meninggalkan Masjid Kuba. Kembali ke hotel dulu. Mungkin kalau mepet salat asar kita akan ke masjid dulu. Insyaallah.